pemirsa, ada masih bersama kami dalam Merajut Solusi dan kita masih bersama dengan Dr. Andika dan Dr. Eri ya. Kita lanjutkan lagi dokter tentang pembedahan endoskopi. Nah sebenarnya untuk pembedahan endoskopi ini khusus pada kasus apa dok? Mungkin Dr. Eri dulu ya. Oke. Seperti tadi sudah dijelaskan ya, tentang endoskopi ini merupakan teknik menginvasi yang menggunakan kamera untuk kita melihat daerah yang memang menjadi masalah ya, pada khususnya yang sering dikeluhkan misalnya pada masyarakat ya, saraf kejepit ya, baik itu oleh saraf kejepit akibat penuaan ataupun saraf kejepit akibat penonjolan tulang belakang pada usia muda misalnya ya. Kita menggunakan kamera berukuran 0,5 mm ya, kemudian masuk ke dalam daerah tulang belakang dan itu nanti akan ditampilkan di layar sehingga struktur saraf yang kecil hanya berukuran sekitar 4 mm itu tak tampak besar sehingga resiko cedera saraf tersebut akan sangat minimal. Gitu. Ini yang memang paling kasus untuk endoskopi yang paling sering digunakan adalah pada kasus-kasus saraf terjepit. Saraf terjepit. Iya. Saraf terjepit itu kalau bahasa lainnya kecetit, betul ya dokter? Betul ya dokter ya? Saraf terjepit itu Bukan. intinya gini, saraf itu di tulang belakang ya. Oke. Kita bicara tulang belakang, bukan di kepala. Oke. Saraf tulang belakang itu dilindungi oleh tulang belakang dan struktur-struktur yang berkaitan dengan tulang belakang. Ya. Sehingga kalau ruangan itu menyempit, Ya. nah masyarakat itu kan banyak sebabnya ya. Oke. Nah masyarakat kita itu masih menganggap itu sebagai namanya saraf kejepit. Oh, Nah oke. mungkin gejala-gejalanya nanti ya mungkin kita bicarakan nanti ya. Biasanya itu kalau pasien-pasien yang kalau yang terkatakan dokter Eri tadi penuaan itu nenek-nenek kita atau ibu-ibu kita yang sudah di atas 60 tahun itu bantalan tulang belakang dan juga sendinya itu sudah mulai menua sehingga menebal dia. Kalau menebal ruangannya jadi lebih sempit. Nah jadi kalau jalan jauh nggak kuat, Ya. kalau Ya. ke supermarket pengennya bersandar ke trolinya gitu, kemudian dan sebagainya. Oke, ya dokter, saya penasaran untuk biayanya sendiri dokter ketika ada pasien yang menggunakan teknik ini. Nah ini untuk biayanya sendiri berapa dok? Iya, kalau kita tanya secara biaya nominal, secara bahan habis pakainya sih besar ya sebenarnya, karena dengan teknologi yang tinggi tentunya akan diikuti dengan bahan-bahan yang harganya tinggi juga kan gitu ya. Tapi alhamdulillah Rumah Sakit Saiful Anwar ini adalah rumah sakit di Malang yang pertama membeli alat ini. Jadi tentunya sudah dihitung. Kalau misalnya kebanyakan pasien kita di sini BPJS ya. Oke. Kalau BPJS itu alhamdulillah semuanya tercover gitu. Jadi nggak ada masalah mau kelas mungkin yang kelas 3 mungkin nggak selalu bisa kita utamakan, tapi karena kan klaimnya kecil, tapi alhamdulillah sih selama ini kita nggak ada masalah. Apalagi kalau kelas 2 kelas 1. Jadi kalau ditanya apakah bisa dilakukan BPJS bisa, tapi kalau umum biasanya cukup tinggi ya biasanya gitu. Tapi kalau nominalnya saya mohon maaf saya nggak bisa bilang. Tapi kalau yang kami ingin tekankan BPJS tercover. Oke, BPJS tercover gitu ya dokter ya. Iya. Paling tidak masyarakat juga pasien yang di luar sana bisa menggunakan teknik ini juga dengan adanya BPJS ini ya dokternya masih bisa tercover. Oke, baik. Dokter, bagaimana dengan mitos dokter bahwa tulang belakang ini mengakibatkan kelumpuhan? Betul atau tidak sih sebenarnya dokter? Nah, bagaimana dengan mitos ini dok? Baik. Kelumpuhan ya, kelumpuhan itu artinya sarafnya tercederai. Yang mitos itu sebenarnya kurang tepat sebenarnya. Kurang tepat. Karena dengan pengalaman dan juga metode kami yang selalu melihat struktur-struktur penting itu memang jarang sekali, hampir tidak pernah ya. Namun kadangkala ada sebuah kejadian yang tidak diinginkan oleh karena beberapa hal, misalnya contoh karena tulang belakangnya bengkok yang sangat sehingga kalau mau dibenerin dikembalikan lurus gitu, yang ikut nggak cuma tulang belakangnya, sarafnya juga ikutan. Nah itu kadang-kadang
meskipun si alatnya nggak mengenai si sarafnya, tapi si saraf ini akan mengikuti si lengkungan ini menjadi lurus sehingga dia tertarik ya, sehingga itu bisa menjadi lumpuh. Jadi alhamdulillah dengan kemungkinan seperti itu, Rumah Sakit Safa Anwar dengan ahli-ahlinya juga punya namanya intraoperatif monitoring. Jadi atau IONM, intraoperatif neurological monitoring. Nah, itu memang dilakukan oleh ahli atau sejawat-sejawat kami yang ahli neurologi atau ahli saraf dan sudah memiliki dan punya ahlinya di sini, dan itu dengan menggunakan dan bekerjasama dengan beliau-beliau itu terhindarlah kemungkinan itu. Oke, masih kemungkinan bisa tapi terhindar begitu ya dokternya untuk yang namanya kelumpuhan. Nah, apakah memang juga bisa terjadi pada tindakan endoskopi, Dok? Faktor-faktor resiko dari kelumpuhan ini seperti apa, Dokter Eri? Terima kasih. Suatu angka kelumpuhan memang itu resiko ya, resiko operasi. Tetapi memang dengan teknik implementasi dengan endoskopi kita dapat mengurangi resiko tersebut karena dengan menggunakan kamera tadi itu struktur saraf itu kan tampak lebih jelas ya dibandingkan dengan kita melihat dengan mata telanjang ya. Dengan begitu kita dapat lebih hati-hati untuk tidak mencederai saraf tersebut ya, sehingga dikatakan teknik ini memang lebih safe ya, karena dengan pembesaran yang cukup dari kamera itu struktur saraf terlihat dengan jelas dan risiko terjadinya juga lebih minimal. Oke, berarti memang belum ada yang menandingi alat ini gitu ya, Dok ya? Teknik seperti ini ya? Sejauh ini dari kasus-kasus endoskopi yang kita lakukan sejak tahun 2016 tidak ada kasus terjadi kelumpuhan pada pasien ya. Endoskopi ya, kita bicara endoskopi. Alhamdulillah sih tidak ada sampai saat ini. Sampai saat ini tidak ada ya, berarti masih aman begitu ya? Sangat aman, justru lebih aman. Oke. Ya. Kemudian Dok, berarti bisa dikatakan bahwa memang di Saiful Anwar sendiri ini memang adalah yang punya alat ini satu-satunya atau seperti apa, Dok? Sementara ini adalah yang satu-satunya yang memiliki alat tercanggih ya. Jadi apakah pembedahan endoskopi tulang belakang itu bisa dilakukan di rumah sakit lain? Jawabannya ya, bisa. Dengan alat-alatnya yang mereka miliki. Tetapi kalau ditanya siapakah rumah sakit yang memiliki alat endoskopi tulang belakang tercanggih, adalah Rumah Sakit Safa Anwar di Malang ya. Di Malang. Oke, wow, baik sekali ya Dokter ya. Kita nanti lanjut lagi di segmen berikutnya ya pemirsa, masih ada bahasan nanti yang akan kita perbincangkan mengenai tema kita kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gajayana TV.